Maka oleh karena itu dalam RUU Cipta Kerja ini nanti Pak Syamsul Rizal akan menyampaikan bagaimana proses pembahasan di Baleg di Badan Legislasi DPR RI dan juga di dalam panja RUU Cipta Kerja terkait kemudahan dalam mendirikan UMKM ataupun koperasi ataupun hal-hal yang lainnya. Artinya bahwa RUU Cipta Kerja ini yang selama ini kita kenal sebagai yang dulu sempat dianggap sebagai RUU Cilaka atau RUU yang mengandung banyak pasal-pasal yang negatif, ternyata juga banyak pasal-pasal positif. Jadi untuk mempersingkat waktu, silakan Pak Syamsul Rizal untuk menyampaikan pemaparannya. Terima kasih. Terima kasih Pak Zaki Mahendra Zulkarnain sebagai moderator kita pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya Idul Fitri, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Saya gunakan kesempatan untuk sedikit menyampaikan hal tersebut. Tentunya yang kita hormati Bapak Dr. atau adik kami, Dr. Qayyum Abdul Jabbar, Dr. Qayyum Abdul Jabbar, Ketua UKK DPP Partai P3 Jakarta. Kemudian narasumber kita pada hari ini juga adik kami Rahmah Mutiara. Beliau adalah koordinator bidang konstitusi dan ekonomi dari KODE. Dr. Dianta Sebayang, sarjana ekonomi, Master Ekonomi, Master MI, Kepala Pusat Inovasi dan Inkubator Bisnis Universitas Negeri Jakarta, dan pelaku bisnis pada hari ini adik kami Rininta, dari owner Batik Rininta, dari kelompok batik atau komunitas batik yang ada. Para tenaga ahli fraksi yang berbahagia dan para peserta diskusi virtual yang kami banggakan. Bersyukur kita kepada Yang Maha Kuasa, alhamdulillah pada hari ini kita bisa bersilaturahim masih dalam suasana lebaran yang agak berbeda dari yang biasa karena juga dihimpit oleh suasana protokol COVID, protokol kesehatan. Bapak dan Ibu sekalian, pada hari ini yang berbahagia, kami merasa senang sekali mendapat kesempatan untuk bicara pada hari ini, terutama berkaitan dengan upaya pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah, dan koperasi pada hari ini dalam diskusi virtual kita bersama. Perlu kami sampaikan bahwasanya sebelum kami mengantarkannya dengan beberapa slide, kami harap waktu bisa kita dapat penuhi. Kondisi dunia saat ini untuk kita maklumi semacam terjadi pelambatan. Pelambatan ini memang sudah menjadi gejala akhir-akhir ini, dan ini semakin menjadi lebih lambat karena adanya kasus pandemi COVID yang sudah mendunia, sudah sampai kepada lebih dari 200 negara di muka bumi ini yang sudah terpapar COVID, termasuk juga yang tidak dapat keluar dari itu adalah Indonesia. Terjadinya pelambatan ekonomi ini juga berpengaruh secara nasional kepada ekonomi kita. Jadi pelambatan ekonomi global berpengaruh kepada ekonomi kita. Memang kita akui sebelumnya memang sudah ada juga pelambatan ekonomi, pertumbuhan ekonomi kita. Banyak hal yang kita hadapi di negara kita saat ini. Dan kita menganggap penting untuk UMKM ini karena dalam suasana ekonomi nasional yang memang sudah terjadi pelambatan, peran dari usaha mikro, kecil, dan menengah sebagaimana tadi yang sudah disampaikan oleh adik kami Dr. Qayyum Abdul Jabbar, benar apa yang dikatakan beliau, bahwasanya peran UMKM ini memang luar biasa. Ini tidak saja terjadi di Indonesia, bahkan menurut survei kami ini juga ada pada beberapa negara lain. Tetap UMKM ini yang mereka kadang-kadang sebutkan sebagai small enterprise atau yang macam-macam istilahnya berbagai masing negara, tapi kita sebut dengan usaha mikro, kecil, dan menengah ini. Punya peran yang sangat besar, terutama sumbangannya dalam PDB kita, produk domestik bruto kita, juga sumbangan
dari UMKM ini kepada penyerapan tenaga kerja memang luar biasa. Nanti akan sampai kami kemukakan datanya. Tapi yang penting dari itu adalah dalam kaitan dengan tugas kami, bahwasanya kita saat ini sedang membahas rancangan Undang-Undang Cipta Kerja yang ada di Badan Legislasi DPR RI, dan alhamdulillah saya dalam ini dipercayakan oleh fraksi Partai Ketiga untuk menjadi anggota panja tersebut. Kami sudah membahasnya sebagaimana tadi dikatakan oleh Adik Kamizaki, moderator. Kita sudah sampai pada pembahasan bab 5 berkaitan dengan UMKM ini. Tapi sekaligus kami ingin menyampaikan bahwasanya ingin sedikit menghilangkan stigma negatif pandangan masyarakat terhadap rancangan Undang-Undang Cipta Kerja ini yang disampaikan diperkirakan banyak membawa isu negatif, tapi sesungguhnya kalau kami katakan untuk mencapai Indonesia ke depan yang lebih berbahagia, terutama ketika mencapai 100 tahun kemerdekaan Indonesia pada tahun 2045, kita berharap peran UMKM ini mampu mengangkat bangsa Indonesia menjadi negara dengan 5 besar negara ekonomi dunia. Artinya 5 besar negara yang mampu mengendalikan ekonomi dunia. Kita berharap mudah-mudahan dengan pembahasan rancangan Undang-Undang Cipta Kerja ini kita punya pandangan lain berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh masyarakat selama ini, bahwasanya undang-undang ini yang dikaitkan dengan Omnibus Law-nya ini akan membawa pengaruh negatif kepada aktivitas ekonomi nasional. Tapi kami terus terang kami katakan itu akan kita bantah dengan tampilan kita pada hari ini. Oleh karena itu kami setuju dengan sebutan bahwasanya apa yang kita akan diskusikan pada hari ini adalah era baru usaha mikro, kecil, dan menengah. Ya, kita mulai dengan slide pertama. Pada hari ini ya, disebut sebagai era baru karena UMKM dalam undang-undang ini akan menjadi bahasan utama kita yang akan kita istimewakan insya Allah untuk baik itu pengembangannya, perlindungannya ke depan di dalam undang-undang ini. Karena di dalam undang-undang Cipta Kerja ini sudah kita sampaikan ini seperti disebutkan dalam slide ini, bahwasanya salah satu dari pokok bahasan yang akan dibahas akan mendapat pembahasan khusus adalah soal kemudahan perlindungan UMKM. Jadi dari 11 pokok bahasan atau disebut dengan klaster bahasan dari Undang-Undang Cipta Kerja ini, khusus untuk UMKM itu menjadi pokok bahasan khusus, yakni berkaitan dengan kemudahan dan perlindungan UMKM itu sendiri. Jadi bisa kita lihat bagaimana dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini kita akan mengkaitkan bahasan yang di dalam juga dengan menggunakan metode Omnibus Law, nanti akan kita kaitkan dengan keberadaan undang-undang lama yang mengatur tentang UMKM ini, Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 misalnya. Kita lihat perbedaannya pada hari ini, bagaimana kita katakan tadi ini adalah suatu era baru dari UMKM. Dan kami katakan tadi bahwa kondisi ekonomi dunia saat ini semacam ada terjadi ketidakpastian, terjadi perlambatan ekonomi global karena bermacam sebab. Karena itu kita berharap adanya gerakan kita yang pengaruh tadi itu sampai ke pertumbuhan ekonomi nasional jadi terganggu. Oleh karena itu kita berharap justru dengan keberadaan undang-undang yang baru ini, nanti insya Allah kalau menjadi undang-undang disepakati, ini akan mampu merubah pola kerja UMKM sehingga yang tadinya memang sudah berperan besar, nanti akan jauh lebih berperan, dan ini kita sebut dengan era baru dari kondisi Indonesia saat ini. Dan tadi kami katakan itu kondisi ekonomi dunia, kondisi dunia. Tapi kondisi di Indonesia sendiri pun kita bisa lihat kan, ada kondisi yang penduduk masih miskin atau penduduk miskinnya dalam suasana COVID ini semakin bertambah, dan pertumbuhan ekonomi dalam suasana COVID ini juga menjadi rendah, dan pengangguran terus mengalami peningkatan. Investasi melemah karena banyak hambatan.
Jadi dalam rancangan undang-undang ini kita juga memberikan penekanan yang serius kepada bagaimana usaha investasi dari luar ini bisa masuk ke dalam, berkaitan dengan regulasi yang mengatur tentang investasi ini. Kita usahakan semaksimal mungkin untuk jadi lebih baik lagi, sehingga memberi peluang investasi untuk menjadi lebih baik, lebih besar datang ke Indonesia. Nah, gambaran sepintas tentang UMKM, sebagaimana tadi yang dikatakan oleh Dr. Hoyum Abdul Jabbar, bahwasanya kondisi UMKM ini mampu menyerap 116 juta tenaga kerja yang ada di Indonesia. Nah, kalau kita bandingkan dengan tenaga kerja yang diserap dengan pengusaha besar atau usaha besar, itu hanya sekitar 5 jutaan. Tapi di UMKM ini mampu menyerap 116 juta atau sampai mencapai 97 sampai dengan 98 serapan tenaga kerja dari UMKM saja. Dan ini yang sangat membantu pertumbuhan ekonomi dan pemerataan ekonomi masyarakat kita. Kemudian jumlah UMKM yang ada di Indonesia itu mencapai 64,19 juta. 19,19 juta, kemudian usaha besarnya hanya 5 juta, kemudian sumbangan UMKM ini kepada produk domestik bruto kita mencapai 60,34%, dan UMKM juga dapat menyumbang 58,18% dari total investasi yang ada di tempat kita ini. Kemudian sumbang UMKM dalam jumlah ekspor kita ke luar negeri sebagai bagian dari tambahan devisa kita itu mencapai 14,17%. Jadi cukup besar. Kemudian UMKM terhadap Indonesia berperan sebagai sarana pemerata ekonomi tingkat rakyat kecil. Jadi bagaimana karena dia menyebar pada masyarakat level bawah sehingga dia bisa mencapai ke seluruh bagian penduduk, sehingga dia mampu menjadi alat untuk memeratakan ekonomi nasional kita. Kemudian dia sebagai alat juga sebagai untuk pengentasan kemiskinan. Dan tadi juga ada peran ekspor kita dari UMKM ini, sehingga kita sebutkan dia sebagai juga penyumbang devisa negara. Bapak Ibu yang kami hormati, oleh karena itu demikian besarnya peran UMKM di dalam ekonomi nasional. Oleh karena itu pada bab 5 dari rancangan Undang-Undang Cipta Kerja ini kita memberikan penekanan yang lebih lagi kepada bagaimana memberikan kemudahan, bagaimana kita memberikan perlindungan, dan bagaimana kita memberikan upaya-upaya pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah di tengah-tengah pertumbuhan ekonomi Indonesia. Ketika dapat kami sampaikan, ketika terjadi krisis ekonomi global pada tahun 1998, dan ketika usaha-usaha besar kita tidak bisa berbuat banyak, ketika itulah UMKM menunjukkan perannya mampu mempertahankan pertumbuhan ekonomi nasional ketika itu di sejarah pada tahun 1998. Dan kondisi itu dibuktikan lagi ketika serangan COVID-19 ini ke tengah-tengah ekonomi dunia, sehingga terjadi pelambatan global pertumbuhan ekonomi dunia. Sekali lagi UMKM juga menunjukkan peran yang cukup besar pada hampir semua negara yang ada di dunia ini. Kemudian kami ingin menyampaikan di dalam undang-undang itu kita juga menyebutkan kriteria UMKM ini, karena ini kita memberikan bahasan khusus tentang UMKM, maka kami sampaikan kepada kita sekalian ada kriteria-kriteria yang akan kita masukkan sebagai ukuran-ukuran atau indikator dari perusahaan apa yang kita sebut dengan usaha mikro, kecil, dan menengah ini. Jadi yang kita ingin lihat adalah dari indikator kekayaan bersih, kemudian dari hasil penjualan tahunan atau omset, kemudian nilai investasi, dan jumlah tenaga kerja yang ada yang bisa diserap yang dipakai oleh masing-masing UMKM tersebut.
Kemudian dari kriteria itu secara rinci dapat kami katakan bahwasanya dari banyak sumber kita sebutkan untuk usaha mikro jumlah kekayaan bersihnya kalau dikatakan sebagai usaha mikro ketika mereka punya kekayaan bersih atau aset kecil dari 300 juta. Kemudian kalau dia punya aset kecil dari 2,5 miliar, itu kita masukkan dalam kriteria usaha kecil, dan bagi mereka yang punya usaha dengan aset 50 miliar, ini kita masukkan sebagai usaha menengah. Kemudian tentu yang lebih besar lagi adalah usaha besar. Kemudian dari aspek indikator tenaga kerja, usaha mikro hanya mempekerjakan 1 sampai dengan 4 orang, tapi untuk usaha kecil kita anggap dia sebagai usaha kecil ketika mereka mempekerjakan 5 sampai dengan 19 orang, dan ketika mereka mempekerjakan 20 sampai 99 orang kita masukkan dalam kelompok usaha menengah. Kemudian ada juga kriteria lain, yakni berdasarkan omset. Ada yang disebut di sini kalau dia mikro, kalau omsetnya sampai kecil dari 300 juta, dan usaha kecil 2 miliar sampai 10 M, dan seterusnya. Ini kami berikan penyampaian kepada kita semua bahwasanya berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2008 tentang UMKM dan kooperasi tentang UMKM ini, bahwasanya kriterianya di situ hanya disebutkan 2 saja, yakni tentang jumlah kekayaan bersih dari UMKM dan jumlah hasil penjualan tambahan tahunan dari UMKM. Jadi kriterianya hanya disebut 2 itu, tapi di dalam bahasan tempoh hari kita menyusun cukup lama, kita membuatnya dengan 3 kriteria tambahan, yakni adanya ukuran atau indikator tenaga kerja yang dipakai oleh usaha kecil, menengah, dan menengah tadi itu yang menjadi ukuran kita. Kemudian kami ingin sampaikan juga bahwasanya pada beberapa negara lainnya yang khususnya di kawasan Asia ini seperti Jepang, Korea, Taiwan, Thailand, Hong Kong juga, Filipina, Malaysia, dan Vietnam, kecuali India, itu hampir pada semua negara itu untuk kriteria UMKM ini mereka memasukkan unsur jumlah employee-nya, jumlah tenaga kerja yang dipakai, yang diperkerjakan di dalam usaha-usaha mereka, baik itu usaha mikro, kecil, dan menengah. Jadi kriteria ini dipakai bantuan pemerintah pusat dan melalui kemitraan dan lain sebagainya. Kemudian pihak pemerintah pusat juga bersama-sama dengan usaha besar dan usaha menengah membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan kemitraan. Kemitraan, baik itu kemitraan sesama usaha mikro, kemudian usaha mikronya bersama dengan usaha kecil, dan dengan usaha menengah, dan usaha kemitraan, usaha besar. Jadi langkah ini akan difasilitasi oleh pemerintah pusat, kiranya upaya-upaya untuk kemitraan ini bisa diwujudkan, sehingga UMKM-nya betul-betul dapat berkembang menjadi sokong guru dalam pengembangan ekonomi nasional. Ini pada peserta diskusi yang kami banggakan, kemudahan perizinan berusaha yang difasilitasi oleh pemerintah pusat, di situ dikaitkan dengan upaya pembinaan, dan kemudahan perizinan yang dimaksud adalah dilakukan melalui
pendaftaran. Jadi kita usahakan di sini rezimnya dengan rezim pendaftaran. Dan melalui pendaftaran ini akan dikeluarkan nomor induk berusaha secara elektronik, dan perizinan ini yang nantinya menjadi pegangan dari usaha kecil mikro tadi itu, usaha mikro dan usaha kecil menengah tadi ini, untuk semua kegiatan usaha, dan ini adalah sebagai perizinan tunggal. Jadi semua muanya itu akan dengan satu perizinan saja, yang kemudian itu kita sebut sebagai perizinan tunggal yang meliputi misalnya seperti izin edar, kemudian standar nasional Indonesianya juga dengan satu perizinan tunggal saja, termasuk juga sertifikasi untuk jaminan produk halal. Jadi tidak lagi diperlukan pengurusan perizinan yang baru untuk masing-masing ini, tapi cukup dengan satu perizinan tunggal yang ini semua akan memudahkan usaha mikro, kecil, dan menengah ini untuk berusaha izin edar, SNI, kemudian jaminan produk halal yang sertifikasinya sangat diperlukan bagi UMKM kita ke depan. Jadi ini langkah-langkah yang dibuat di dalam rancangan undang-undang ini, semuanya memberikan kemudahan kepada aktivitas UMKM yang kami katakan, yang dikatakan oleh Pak Dr. Qayyum Abdul Jabbar tadi sebagai era baru di dalam pengembangan UMKM untuk memajukan ekonomi Indonesia ke depan. Mudah-mudahan ini akan berpengaruh positif bagi pengembangan ekonomi nasional ke depan ini. Kemudian terhadap UMKM yang punya aktivitas yang berisiko tinggi, terutama terhadap kesehatan, terhadap keamanan, terhadap keselamatan kerja dan keselamatan lingkungan, selain daripada nomor induk berusaha UMKM tadi itu, karena ini tinggi, kita memberikan pengawalan yang ketat, makanya UMKM tersebut wajib memiliki sertifikasi standar yang nanti akan dikendalikan oleh pemerintah pusat. Ini khusus untuk aktivitas yang berisiko tinggi terhadap kesehatan dan keamanan terutama. Dan penting juga termasuk juga keselamatan lingkungan. Kemudian pada bagian terakhir, waktunya sangat terbatas, UMKM ini juga diberikan kemudahan dalam penyederhanaan administrasi perpajakan, kemudian untuk mereka dalam setiap pengurusan barangkali tidak diperlukan pengenaan biaya, atau setidak-tidaknya akan diberikan semacam keringanan biaya dalam urusan-urusan yang sangat diperlukan barangkali untuk perusahaan-perusahaan UMKM yang berisiko tinggi tadi itu. Dan kegiatan UMKM ini pun ini akan menjadi sebagai jaminan kredit programnya ke depan. Jadi begitu betul pemerintah memberikan perhatian kepada upaya-upaya untuk kemudahan UMKM yang akan kita kembangkan ke depan. Jadi Bapak Ibu yang kami hormati, pihak pemerintah pusat juga memberikan kemudahan kepada UMKM ini dalam proses pendaftaran, termasuk untuk hak kekayaan intelektual. Jadi ini juga menjadi bagian yang kita patut pertimbangkan, dan ini sudah kita bahas di dalam pertemuan kita di rapat panja RUU Cipta Kerja ini. Begitu juga untuk impor bahan baku, kita juga berikan semacam kemudahan dan penyederhanaan kepada UMKM yang memerlukan bahan baku industri dan yang lainnya. Dan termasuk sesuatu yang paling istimewa itu adalah yang berkaitan dengan dukungan untuk UMKM, untuk alokasi dana alokasi khusus, pemberian dana alokasi khusus, kemudian untuk layanan bantuan hukum, kemudian prioritas pemerintah pusat terhadap produk-produk atau jasa yang dihasilkan oleh
UMKM ini akan dapat dukungan dari pihak pemerintah untuk UMKM ini. Jadi nanti akan ada dana alokasi khusus yang diperlukan, yang akan dikeluarkan oleh pemerintah barangkali melalui APBN, termasuk juga dukungan untuk pembukuan dan pencatatan keuangan. Sebagaimana kita maklumi bahwasanya akses perbankan yang kita ketahui itu menjadi sesuatu yang sulit bagi UMKM yang ada selama ini. Tapi dengan dukungan aplikasi pembukuan dan pencatatan keuangan yang baik, ini akan memberikan semacam kepercayaan pihak bank untuk memberikan dukungan modal barangkali untuk menambah bekal usaha, pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah ini ke depan. Jadi ini yang menarik yang perlu kita sampaikan. Kami katakan tadi bahwasanya UMKM akan mendapatkan perhatian yang khusus. Satu hal lagi yang perlu kami ingin sampaikan, kita ketahui bahwasanya kalau kita keluar kota, kita melalui jalan tol atau kita ke pelabuhan, ada fasilitas-fasilitas lainnya. Kalau kita bertransportasi, ada terminal pelabuhan laut, kemudian terminal angkutan antar kota, kemudian tempat istirahat atau rest area di jalan tol dan perkereta apian, ini akan menjadi perhatian kita. Di dalam undang-undang itu diatur sedemikian rupa kemitraan untuk UMKM ini memberikan dukungan agar kawasan-kawasan rest area itu dengan dukungan pola kemitraan diharapkan UMKM dapat mengembangkan usahanya pada kawasan-kawasan tersebut. Ini merupakan sesuatu yang juga menjadi yang kita pandang adalah sebagai sebuah keseriusan kita terhadap pengembang UMKM ke depan. Jadi Bapak Ibu yang kami hormati, barangkali kami membatasi diri karena masih ada narasumber yang lain, Ibu Rahmah Mutiara dan Pak Sebayang juga dan Binta yang akan juga menyampaikan. Jadi kami mencukupkan untuk sampai kepada bahasan UMKM sebagaimana yang termaktub di dalam rancangan Undang-Undang Cipta Kerja. Kami sampaikan sekali lagi, kami berharap dengan rancangan Undang-Undang Cipta Kerja yang kita sedang bahas saat ini, kami berharap kepada seluruh masyarakat untuk dapat memberikan image yang positif. Maksudnya kita memang sebagai anggota Panja bertanggung jawab untuk pengembangan ekonomi Indonesia ke depan. Dan apa yang menjadi harapan kita, bahwasanya Indonesia pada 100 tahun kemerdekaannya, pada tahun 2045, Indonesia akan menjadi 5 negara besar yang bisa mengendalikan ekonomi dunia. Ini adalah cita-cita kita. Dan satu di antaranya akan didukung secara penuh oleh UMKM yang akan memasuki era baru. Saya kira demikian dan terima kasih atas perhatian kita bersama. Semoga kita dapat membahasnya dan kami merasakan apa yang kami sampaikan ini adalah sesuatu yang belum optimal. Tentunya kita memerlukan masukan-masukan, terutama untuk kami yang bekerja di Panja dalam pembahasan rancangan undang-undang ini. Terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Langsung, dah. Langsung. Kurang masuk di sini. Suaranya mantul. Masuk. Ya, terima kasih Pak Samsur Rizal atas pemaparannya. Terima kasih kita banyak dapat input baru terkait RUU Cipta Kerja ini, terutama di bab 5. Ternyata tidak hanya mempermudah izin untuk pendirian UMKM, tapi juga ada namanya pusat data. Dan ini yang harus diperhatikan oleh pemerintah pusat maupun pemerintahan daerah, terutama data-data UMKM ini harus dibuat strategi supaya pengembangan mereka semakin lebih baik lagi.